Halo semuanya, aku Ines Mutia Hamdah. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sesi ke-21 dan 22 yaitu Information Security. Materi kali ini membahas pentingnya keamanan informasi dalam organisasi, kerangka kerja regulasi yang relevan, ancaman, keamanan informasi, serta langkah-langkah untuk mengelola dan melindungi aset informasi. Fokus utama kita dalam sesi pembahasan kali ini adalah pada standar ISO 20071, 27001 atau ISO 27002. Ancaman seperti cybercrime, cyberwar, dan advanced persistent threats atau APTs, serta solusi seperti kriptografi dan tanda tangan digital. Yuk, let's go! Pentingnya menjaga keamanan informasi, organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi, tetapi banyak yang tidak menyadari pentingnya melindungi data dari ancaman eksternal dan internal. Ancaman seperti cybercrime, cyberwar, dan APTs dapat menyebabkan kerusakan operasional, reputasi, dan konsekuensi hukum. Yang kedua, ancaman keamanan informasi. Sumber ancaman mulai dari yang internal yaitu karyawan dan eksternal yaitu peretas dan negara. Contohnya adalah pencurian data, serangan ransomware, serangan terhadap infrastruktur kritis. Standar dan tata kelolanya apa sih? Yang pertama, kita harus menggunakan ISO 20071 dan ISO 27002, di mana mereka memberikan panduan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau yang kita sebut dengan ISMS. Peran manajemen puncak dan tim keamanan informasi sangat krusial dalam implementasi. Maka dari itu, solusi keamanannya adalah kriptografi, di mana enkripsi simetris yaitu DS dan triple DS, dan asimetris yaitu PKI. Tanda tangan digital, di mana mereka memastikan keaslian dan integritas dokumen elektronik. Adapun studi kasus dan aktivitasnya, contoh kasusnya merupakan pelanggaran data Marriott pada tahun 2020 yang menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Aktivitas praktisnya membuat dan verifikasi tanda tangan digital menggunakan platform seperti DeepSeek Signer. Ada poin-poin utama yang terdapat dalam sesi kali ini adalah yang pertama, regulasi dan standar, di mana ISO 27001 dan ISO 27002 sebagai panduan tata kelola keamanan informasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum seperti UK Computer Misuse Act dan Cybercrime Conventions. Ancamannya, cybercrime berupa pencurian data, malware, cyberwar berupa serangan negara, APTs, serangan canggih berkelanjutan. Dampaknya, gangguan operasinya terganggu, kerugian finansial yang sangat besar, kerusakan reputasi, dan yang terakhir adalah konsekuensi hukum. Bagaimana lalu solusinya? Solusinya adalah enskripsi untuk melindungi kerahasiaan data, tanda tangan digital untuk memastikan integritas dan non-repudiasi. Lalu, bagaimana peran organisasi atau perusahaan dalam menangani masalah ini? Komitmen manajemennya harus memuncak, tim keamanan informasi yang harus kompeten, dan edukasi karyawan tentang kebijakan keamanan. Aku akan menunjukkan satu case study di mana adalah implementasi tanda tangan digital di perusahaan vintage. Sebuah perusahaan vintage menghadapi tantangan dalam proses persetujuan dokumen kontrak yang lambat karena ketergantungan pada tanda tangan fisik. Hal ini menyebabkan penundaan transaksi dan ketidakpuasan pelanggan. Bagaimana solusinya? Perusahaan mengadopsi platform tanda tangan digital. Contohnya, mereka menggunakan Privy untuk memungkinkan penandatanganan dokumen secara online, memastikan keaslian dokumen dengan sertifikat digital, serta mematuhi regulasi seperti eIDAS atau UE dan UU ITE dalam Indonesia. Adapun hasil dan manfaat dari case study dalam masalah ini adalah waktu proses kontrak berkurang dari 7 hari menjadi 1 jam.
penghematan biaya operasional seperti kertas dan pengiriman dokumen, peningkatan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap transaksi digital konsumen kepada perusahaan lebih percaya, kepatuhan hukum yang lebih baik terhadap persyaratan dokumen elektronik,